Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Farhan Aulia. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan materi yang kemarin, yaitu bab 3. Materinya tentang pertandingan yang tepat. Right sport competition. Pertandingan yang tepat. Maksudnya pertandingan yang tepat di sini adalah pertandingan yang adil, yang baik, dan memiliki tingkat kejujuran dan norma-norma yang baik. Di mana dia pada poin yang pertamanya itu adalah keadilan, norma awal. Kembali ke topik kita yang sebelumnya, yaitu tentang norma. Norma di sini memiliki tingkat yang sangat penting karena norma sangat mempengaruhi bagaimana pertandingan itu bisa berjalan baik dan adil. Apa bisa saya bicarakan dengan yang seperti yang kemarin. Norma itu apabila seseorang memiliki norma yang baik, maka di lingkungan dia norma yang baik di lingkungan masyarakat, maka dia akan saat bertanding akan memiliki norma yang baik juga. Misalkan dalam bertanding yang sudah saya contohkan, dia bertanding, dia melakukan kesalahan, dia diberi sanksi atas tindakannya tersebut, dia menerimanya. Ada kalau normanya buruk, malah sebaliknya. Dia melakukan kesalahan, dia tidak menerima dan melakukan protes. Nah, sanksinya menjadi lebih berat gitu. Kalau selanjutnya itu kalau normanya itu kalau yang tentang keadilan bisa misalkan kalau di sepak bola seorang wasit ini tidak melakukan sebuah keadilan di mana dia tidak melakukan apa-apa tapi dia diberikan pelanggaran. Ada wasit yang seperti itu. Maka di situ kadang karena di sepak bola sudah ada memiliki seperti VAR, eh, dia bisa meminta untuk melihat VAR, apakah dia melakukan pelanggaran atau tidak, atau wasit itu malah mensengajakan untuk agar dia mendapatkan pelanggaran. Maka di VAR ini dilihat mana yang benarnya. Kalau misalkan terlihat wasit sengaja memberikannya tanpa didasari hal yang jelas, maka si wasit ini akan eh, diberi sanksi oleh FIFA sendiri. Kalau dia tidak kalau si atlet terbukti salah, maka eh, akan mendapatkan sanksi seperti dari kartu merah atau kartu kuning atau hanya peringatan. Nah, seperti itu. Jadi itu kalau dari normanya yang keadilan. Selanjutnya itu ya pertandingan sebagai eksperimen. Pertandingan sebagai eksperimen di sini bisa kita contohkan sebagai misalkan saya sebagai pelatih nih. Saya sebagai pelatih, saya di sana mendapatkan itu pertandingan sebagai eksperimen ini sangat berguna bagi saya. Karena apabila saya memiliki atlet, saya akan melihat titik ukurnya ketika dia bertanding. Misalkan saya di basket melihat atlet saya ketika bertanding, dia tidak melakukan performa yang menurutnya sudah bagus. Dan saya pun melihat demikian. Tetapi ketika bertanding dia kalah. Maka di situ kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi di mana eh, ini apa yang harus diperbaiki ketika dia berlatih dan apa yang bagus untuk latihan yang bagus untuk atlet saya tersebut. Jadi di situ pertandingan sebagai eksperimen itu sangat dibutuhkan untuk para pelatih dan juga semua semua atlet juga begitu. Dan selanjutnya kita kepada selanjutnya kondisi awal pertandingan. Kondisi awal pada dalam pertandingan kondisi awal dalam pertandingan itu kita lihat daripada atlet yang dimana dia di sini memiliki kondisi yang bagus, sama-sama memiliki kondisi fisik yang siap untuk melakukan pertandingan dan juga eh, tidak kalau di mentalnya tidak sama. Mana tahu kalau di mental atlet itu ada yang lagi mentalnya itu lagi apa kayak demam panggung atau tidak percaya diri dan yang kita anggap saja semuanya sudah sama, mentalnya sama, sudah sama-sama kuat, yang terbangnya tinggi, terus dan juga bisa kondisi fisiknya fit dan bagus. Itu memiliki kondisi awal yang sama.
Setelah itu kita masuk kepada persaingan secara langsungnya. Ketika dia bertanding, persaingan secara langsung itu bisa kita lihat di dalam atletik. Misalnya contohkan di atletik, misal di lari sprinter jarak 100 atau nomor-nomor lari yang lainnya. Dimana kalau di jarak sprinter ini ada pertandingan secara langsung, dimana dia memiliki waktu yang sama, tempat yang sama, dan memiliki kondisi fisik atau kefitan tubuhnya masing-masing. Jadi di sini dia bisa melakukan persaingan secara langsung, baik apakah dia mengeluarkan kemampuannya dengan secara maksimal atau kurang dia melakukan semuanya dengan semaksimal mungkin gitu. Kemudian ada pertarungan secara tidak langsung, itu bisa kita lihat persaingan tidak langsung ini kita lihat banyak eh, ini terutama pada cabang olahraga yang pertandingan jadi outdoor. Kita contohkan kepada ski. Kalau ski itu sangat membutuhkan cuaca atau suhu dari angin. Kalau misalkan atlet pertama melakukan ski, dia melakukan aman dan lancar, dan anginnya tidak terlalu kencang. Kalau anginnya terlalu kencang, maka itu akan berbahaya bagi atlet ski tersebut. Dan juga misalkan bisa terjadi badai, maka itu akan bisa menunda dari pertandingannya. Bisa juga di atletik nomor lembing, di mana di lembing ini kita juga bisa em, akan ada itu disebut dengan pertandingan tidak langsung, yaitu waktunya berbeda, kondisi lapangannya akan berbeda, dan bagaimana misalkan atlet pertama suhunya cuacanya cerah nih, dan ketika atlet kedua mulai hujan gerimis, maka di situ atlet memiliki ada persaingan tidak langsung di mana kondisi cuacanya berbeda, yang satu cerah, yang satu mendapatkan hujan. Nah, atau yang satu mendung, yang satu sudah hujan gitu. Jadi di situ pertandingan tidak langsungnya. Selanjutnya, kondisi selama kompetisi. Kondisi selama kompetisi ini di mana sebagai seorang atlet, eh, apakah kondisinya itu baik atau tidak ketika dia dalam bertanding, mendapatkan kondisi fisiknya itu bagus selama bertanding, atau kalau apabila dia paksakan juga atau akan drop. Tidak bisa selalu dipaksakan gitu kalau kondisi selama bertanding. Kondisi bertanding itu tergantung daripada atletnya sendiri-sendiri. Dari atlet itu masing-masing. Mana ada atlet yang fit, ada yang bisa full time, ada yang tidak bisa bermain full time. Setelah kondisi selama kompetisi, itu ada kondisi setelah kompetisi. Dimana kondisi setelah kompetisi ini ada kita banyak, dan ada yang bisa itu kondisinya masih baik-baik saja atau sudah mendapatkan cedera atau sebagainya gitu. Selanjutnya kita lanjutkan pada topik selanjutnya, itu pada pertandingan yang tepat ini, maka agar semuanya bisa berjalan lancar, maka sekarang ada peraturan seperti dari berat dan tinggi, di mana berat berat dan tinggi ini juga berpengaruh. Misalkan kalau agar pertandingannya bisa berjalan lancar dan adil gitu. Kalau kalau berat kita lihat dari yang fight seperti boxing, dari yang bercabang fight lainnya, itu mengandalkan berat. Ada kelas seperti 45 kg seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, dan ada kelas-kelasnya seperti itu. Kalau di tinggi ini juga berpengaruh gitu. Maksudnya di sini bisa contohkan kepada volley. Kalau di volley sendiri, ada atlet itu apabila dia tinggi, maka dia bisa dijadikan sebagai sebagai spike dan sebagai yang atau tasarnya juga bisa tuh. Kalau dia memiliki kondisi tubuh tingginya yang kurang gitu, maka dia akan bisa lebih diutamakan diletakkan pada libero gitu. Libero itu bagian ketika lawan men-smash bola, dia bagian untuk menangkis atau menahan serangan itu agar tidak masuk ke dalam tempatnya. Terus kita ada juga, setelah itu ada jenis kelamin dan juga umur. Dimana jenis kelamin dan umur ini eh, juga berpengaruh gitu dalam bertanding. Kalau jenis kelamin itu
agak kenapa demikian karena apabila seorang laki-laki melawan perempuan itu sepertinya ada ketidaksetaraan gitu. Kalau laki sama laki-laki maka akan terjadi kesetaraan gitu, kesetaraan gender. Laki-laki perempuan mana tahu kan kalau di sini kalau laki-laki lawan perempuan, laki-lakinya jarang berlatih, perempuannya rajin berlatih. Jadi apa bisa jadi sama jadi tapi tidak bagus untuk dipandang kalau laki-laki dan perempuan gitu. Karena itu jenis kelamin itu sangat berpengaruh dan juga umur. Kalau umur kita bisa sudah saya contohkan kemarin di dalam Poprov tahun kemarin kalau ada yang kelahiran umur 98 yaitu umur itu sangat menentukan agar terjadinya pertandingan yang eh, baik dan secara pertandingan yang setara karena dia memiliki umur yang sama dan eh, banyak dan memiliki umur yang sama dan dia tidak takut misalkan ini lawan lebih lebih tua lebih apa jadi dia tidak ada kena mental atau PD-nya itu hilang gitu jadi itu umur dan jenis kelamin itu sangat dibutuhkan ketika dalam pertandingan yang tepat itu pertandingan yang tepat atau pertandingan yang bagus sehingga agar tidak terjadinya eh, kesenjangan di dalam bertanding tersebut. Baiklah, itu materi dari saya. Terlebih kurang saya mohon maaf karena banyak salah-salah kata. Saya di sini masih belajar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.